mengenai kitab Wahyu dan tempatnya di dalam Alkitab kita, kita perlu membahas kitab Wahyu dan kanon Alkitab. Saudara-saudara, Allah memang mengilhamkan firman-Nya kepada umat-Nya, tetapi Dia juga menentukan supaya kitab-kitab yang Dia ilhamkan menjadi Alkitab kita. Ini pembentukan kanon Alkitab. Dituntun oleh Allah, umat Allah menemui surat-surat dan karangan-karangan harus dimasukkan di dalam Alkitab. Ternyata dalam perkembangan sejarah gereja, kitab-kitab tertentu masuk kanon, masuk Alkitab lebih awal daripada yang lain. Ternyata pada masa Bapak gereja, masa yang di mana kanon Alkitab ditentukan, ada beberapa bapak-bapak gereja yang tidak suka kitab Wahyu. Mengapa? Karena seorang yang namanya Montanus memakai kitab Wahyu, tetapi dia juga menyampaikan banyak ajaran yang aneh-aneh. Misalnya, menurut Montanus, gunung tinggi di mana Yohanes dibawa ke gunung tinggi di dalam Wahyu 21 ayat 10. Menurut Montanus, itu sebuah gunung dekat kota Papusa di Frigia. Banyak ajaran aneh Montanus. Oleh karena Montanus suka kitab Wahyu, beberapa bapak gereja segan menerima kitab Wahyu sebagai firman Tuhan. Tetapi di kerajaan Roma bagian barat, kitab Wahyu selalu dianggap kanon. Di kerajaan Roma bagian barat, pada pertengahan abad kedua, kitab Wahyu sudah memiliki tempat di kanon Alkitab. Tetapi di bagian timur, perdebatan itu berlangsung sampai Athanasius yang meninggal dunia pada tahun 373. Dia sangat menghargai kitab Wahyu dan oleh karena pengaruhnya sudah tidak ada perdebatan di bagian timur. Tetapi di bagian barat kitab Wahyu diterima lebih awal. Satu hal lagi, ayat kunci. Pasal 1 kitab Wahyu, pasal 1 ayat 3 merupakan ayat kunci bagi kita jika kita mau memahami apa maksud tujuan kitab Wahyu. Pasal 1 ayat 3 berkata, "Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan perkataan nubuatan ini dan mentaati apa yang ditulis di dalamnya, karena waktunya sudah dekat." Itu menjadi ayat kunci bagi kita. Ayat ini berkata, ada kebahagiaan bagi mereka yang menuruti kitab Wahyu. Dan kebahagiaan itu diceritakan panjang lebar, banyak untuk orang yang menuruti, orang percaya yang menuruti kitab Wahyu. Kita akan melihat itu. Dari segi susunan, dari segi struktur, dari segi bentuk kitab Wahyu, ya setiap kitab di Alkitab tidak disusun acak-acakan. Ada susunan, ada struktur. Dan bagus jika kita dapat menguasai susunan kitab itu, supaya kita dapat lebih memahami kitab Wahyu. Memang banyak di kitab Wahyu yang tidak dapat kita pahami, tetapi ada juga banyak yang dapat dipahami. Dan ada banyak tantangan bagi kita di kitab Wahyu. Oke, baik. Jadi dari segi kitab Wahyu, susunan kitab Wahyu, mari kita melihat pasal 1 ayat 19. Maka tuliskanlah apa yang telah kau lihat, dan apa yang terjadi sekarang, dan apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. Di dalam pasal 1 ayat 19, Tuhan Yesus menugaskan Rasul Yohanes untuk menulis 3 bagian.
Saya tahu bahwa terjemahan baru tidak ditulis seperti itu, tetapi terjemahan ini lebih akurat dan mencerminkan aslinya. Maka tuliskanlah, saudara melihat di dalam terjemahan saya tadi, maka tuliskanlah apa yang telah kau lihat dan apa yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. Saudara mendengarkan? Apa yang, dan apa yang. Di dalam bahasa Indonesia itu ada pengulangan apa yang 3 kali. Ada juga pengulangan yang sama dalam bahasa Yunani. Maka saya menegaskan bahwa pasal 1 ayat 19 menceritakan 3 bagian di kitab Wahyu. Tuliskanlah apa yang telah kau lihat dan apa yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. 3 bagian yang harus Yohanes tulis. Dan saudara-saudara, ini sangat sesuai dengan apa yang ada di kitab Wahyu. Saya buktikan. Perhatikanlah. Ini, saudara-saudara, adalah akhir pasal 1. Memang, ini 19, ada ayat 20 juga. Tuhan Yesus berkata, tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Kata telah itu dipakai dalam terjemahan karena di dalam aslinya ada past tense. Mengapa past tense? Karena saudara-saudara, Yohanes sudah melihat apa yang dia tulis di dalam pasal 1. Penglihatan yang Yohanes tulis di dalam pasal 1 sudah dia lihat pada waktu ada perintah ini. Dan oleh karena dia sudah melihat itu, Tuhan berkata, tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Dan saudara-saudara, Yohanes taat, menuruti. Dan Yohanes menulis kitab Wahyu pasal 1. Dan sampai sekarang, pasal 1 itu ada di Alkitab saudara. Mengapa? Karena Tuhan Yesus memberi perintah. Tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Dan Yohanes menulis apa yang telah dia lihat. Dan itu pasal 1 di dalam Alkitab saudara. Kemudian ada perintah itu dilanjutkan. Tuliskanlah apa yang terjadi sekarang. Nah, memang apa yang terjadi sekarang, apa yang ada sekarang, itu memang ungkapan yang aneh. Tetapi saudara-saudara, dia memang menulis pasal 2 dan 3 yang menceritakan keadaan yang sekarang, bukan sekarang ini, sekarang 2000 tahun yang lalu, keadaan yang sekarang di 7 jemaat itu di 7 kota di Provinsi Asia. Pasal 2 dan pasal 3 adalah bagian apa yang terjadi sekarang. Kemudian, tuliskanlah bagian ketiga, apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. Nah, mulai pasal 4 sampai dengan pasal 22, itulah yang bagian akan terjadi sesudah hal-hal ini. Dan saya dapat membuktikan ini, saudara-saudara. Seperti tadi saya katakan, apa saudara memperhatikan itu? Di pasal 4 ayat 1 berkata, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah hal-hal ini. Malaikat itu memakai kalimat yang hampir sama di pasal 1 ayat 19. Tuliskanlah apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. Pasal 4, permulaan bagian ini, aku akan menunjukkan kepada kamu apa yang harus terjadi sesudah hal-hal ini. Kata pasal 1 ayat 19 ada kata akan, di pasal 4 ayat 1 ada kata harus. Ini membuktikan bahwa bagian ketiga, bagian ini, apa yang akan terjadi sesudah ini, bagian 3 itu mulainya
pasal 4 ayat 1. Dan itu berlangsung sampai penutup kitab. Maka saya menegaskan, saudara-saudara, pasal 1 ayat 19 merupakan garis besar dari kitab Wahyu. Oke, baik. Ada pendahuluan, ada penutup. Setuju. Tetapi selain pendahuluan dan penutup, kitab Wahyu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, pasal 1. Perintah ini ada di akhir pasal 1. Tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Di pasal 1 kita akan melihat penglihatan Tuhan Yesus Kristus. Matanya, kakinya, rambutnya, wajahnya. Itu apa yang telah kau lihat. Apa yang ada sekarang adalah keadaan yang sekarang itu, 2000 tahun yang lalu, di 7 jemaat di 7 kota di Provinsi Asia. Sekarang itu. Dan bagian yang ketiga adalah apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini, atau apa yang harus terjadi sesudah hal-hal ini, mulainya pasal 4 sampai penutup kitab Wahyu pasal 22. Kitab Wahyu terdiri dari 3 bagian, plus ada pendahuluan, ada penutup. Ya. Itu susunan. Dan saudara-saudara, ingatlah susunan ini supaya tidak tersesat di jalan. Jika saudara membaca kitab Wahyu, di manakah saudara di dalam 3 bagian ini? Apakah saudara ada di tuliskanlah apa yang telah kau lihat, yaitu penglihatan pasal 1? Apa saudara ada di 7 surat? Atau apa saudara ada di bagian apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini? Yang pasal 1 itu terjadi hampir 2000 tahun yang lalu di Pulau Patmos. Penglihatan itu, matanya, kakinya, rambutnya. Pasal 2 dan pasal 3 menceritakan keadaan 7 gereja pada masa Yohanes dan apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini belum terjadi. Ini terjadi akhir zaman. Apakah besok mulainya? Apakah ini mulai terjadi, diluncurkan, pasal 4 diluncurkan sebelum saudara makan malam? Saya tidak tahu. Atau harus ditunda 1000 tahun mendatang? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tetapi yang pasal 1 itu sudah terjadi. Pasal 2 dan pasal 3 merupakan keadaan 7 jemaat 2000 tahun yang lalu. Dan juga menceritakan keadaan kita masa kini. Tapi yang pasal 4 sampai 22 adalah masa depan. Akan terjadi, harus terjadi, tetapi belum terjadi. Nanti kita lihat. Dan dengan susunan ini, saudara-saudara, kita dapat memahami kitab Wahyu dan juga kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita.